Pengantar, saya kira bentuk meluncingnya itu adalah pengantar langsung dari penulis bukunya, perwakilan. Nah, jadi ini aku bingung arahnya Pak situ Kak, sini di mana arah mana terserah nah. Enaknya arah mana salah pas aja lah. Jadi hadapnya terserah atau sini nah. Oh, jalan lah. Oke, jadi kiri kanan lah. Jadi silakan untuk teman-teman mau di dalam mau di luar, yang enak aja. Enak di dalam ya di dalam, enak di luar ya di luar. Yang penting bertanggung jawab. Oke, Pak Mas Nom, waktu dan tempat saya persilahkan untuk memberikan pengantar dari lagu Banjar, lagu pop Banjar, kajian bentuk musik budaya media dan estetika. Silakan Pak. Terima kasih Nopi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama terima kasih atas perhatian, dukungan kawan-kawan kampung buku Lambudi sudah datang bahasa dan jauh-jauh dari Banjar Baru. Teman-teman mahasiswa terima kasih sudah datang meramaikan dan semuanya sajalah. Kalau perlu saya berikan pengantar, saya cerita saja bahwa buku yang kami luncurkan malam hari ini adalah buku dari hasil penelitian ULM, dosen ULM. Jadi Universitas Lambung Mangkurat itu sejak 2 tahun ini punya program dari LPPM namanya dosen wajib meneliti. Jadi itu nampaknya semacam dorongan dari kampus bagi dosen-dosen yang malas meneliti. Jadi perlu diwajibkan dengan dukungan segala sesuatunya. Nah, salah satunya dosen yang dimaksud adalah kami. Jadi kami ini ada 3 orang. Yang mana yang malas Pak? Jadi ada saya, Sumasno Hadi, kemudian Marianto dan Sulisno. Ketiganya kami adalah dosen program studi pendidikan seni tasik atau seni pertunjukan gitu ya. Dan kami memilih fokus pada kajian musik khususnya lagu Banjar atau yang kemudian kami sebut sebagai lagu pop Banjar. Penelitian ini efektifnya sebenarnya selama setengah tahun meskipun pengumpulan data atau observasi atau apapun itu sudah cukup lama. Jadi ada 3 hal yang kami kaji. Pertama, lagu-lagu Banjar populer seperti yang tadi dinyanyikan Nawang-Nawang Lentera, Paris Berampe dan selebihnya itu kami urutkan atau kami data berdasarkan tingkat popularitasnya. Jadi mana yang paling terkenal di mata publik Kalimantan Selatan. Dengan kuesioner sederhana. Waktu itu saya hanya melemparkan beberapa pertanyaan untuk menjaring pendapat teman-teman di media sosial, khususnya di Facebook. Tentu saja dengan cara demikian itu belum bisa dianggap sebagai representasi keseluruhan apresiasi masyarakat Kalimantan Selatan. Meskipun saya beranggapan dari responden yang memberikan jawaban itu mewakili banyak daerah, hampir seluruh kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Jadi setidaknya saya anggap itu mewakili representasi masyarakat tentang popularitas lagu Banjar. Dari mereka saya mendapatkan 41 judul lagu. Dari 41 judul itu lalu kami olah lagi sehingga ketemu 14 judul lagu. Yang salah satunya tentu saja yang paling populer Paris Barante yang tadi dinyanyikan. Kemudian ada lagu yang sudah cukup populer sejak lama, lagu folk song, lagu rakyat, Ambar-ambar pisang, dan seterusnya. Kalau ingin melihat ya di bukunya. Nah, 14 judul lagu, berdasarkan 14 judul lagu itulah kami menganalisis. Pertama,
kami mencari bentuk musiknya. Apa itu bentuk musik? Bentuk musik adalah struktur di balik bunyi-bunyian. Otomatis data kami adalah audio yang sifatnya dokumentatif. Dalam hal ini lagu-lagu ini yang paling mudah adalah rekaman. Karena nanti kaitannya dengan lagu-lagu ini juga dibahas perkembangannya di dalam budaya pop ya, industri. Jadi kami mengumpulkan rekaman-rekaman lagu Banjar baik dalam kaset, CD maupun vinil atau piringan hitam. Dari ke-14 lagu tentunya macam-macam ya. Seingat saya, saya bacakan dulu ya. Ada Ampar-ampar pisang tadi, Paris Barantai, Pambatangan, Uma Abah, Halid, Sanja Kuning, Kambang Goyang, Sangu Batulak, Sungai Martapura, Sapu Tangan Babucu Ampat, Pangeran Suryansa, Mancari Si Jantung Hati, Baras Kuning, dan Anak Pipit. Lagu-lagu itu dibaliknya tentu saja adalah pengarang lagu semacam tadi Haji Anang Ardiansyah, ada Sukri Munas, ada Hamidan Aceh, ada Dino Sirajudin dan Rasni, ada Padlijur yang di Banjarmasin itu siapa? Yang Sungai Martapura. Saripudin MS almarhum. Jadi itu nama-nama yang ada di balik lagu itu. Atamrin. Tapi kami tidak menyelidiki proses kreatif ya. Jadi kami tidak mengkaji bagaimana lagu itu tercipta, profil pengarangnya, tidak. Kami fokus pada lagunya. Secara umum, kalau ditarik benang merah, lagu-lagu semacam ini kalau pakai kerangka ilmu bentuk analisis musik, ini lagu sederhana berbentuk dua bagian. Kalau pakai simbol notasi ya, ini bagian A, ini bagian B, lalu punya motif kalimat demikian yang strukturnya sebagian besar simetris. Itu kalau pakai istilah-istilah bentuk analisis musik. Lalu apa yang bisa dilanjutkan dari bentuk semacam itu? Lalu kami bawa pada kajian estetika. Estetika yang semacam apa? Pada saat itu, ini kaitannya dengan UNLAM ya, yang membiayai penelitian ini. UNLAM itu punya visi yang namanya lingkungan lahan basah. Jadi seluruh penelitian di UNLAM itu kalau bisa dikaitkan dengan lingkungan lahan basah. Apa yang dimaksud lingkungan basah? Kalau dalam perspektif kehutanan atau geologi atau biologi barangkali mudah. Lingkungan basah semacam rawa, sungai dan seterusnya ya, sifatnya lingkungan fisik. Tapi kalau kami bawa kepada ilmu sosial atau pedagogi, teman-teman pendidik itu repot. Lingkungan basah itu bagaimana? Apa kami mengajar di sungai atau bagaimana? Lalu secara umum saja kami menerjemahkan lingkungan basah adalah seluruh aktivitas kebudayaan di atas lingkungan lahan basah tadi termasuk dalam kajian ini. Otomatis kesenian masyarakat Banjar, Banjarmasin dan seterusnya yang hidup di area lingkungan sungai dan seterusnya rawa adalah masuk kajian ini. Itu hubungannya dengan visi ULM. Konsep-konsep estetika tentu tidak perlu saya uraikan panjang lebar. Intinya begini, bahwa secara metafisik lagu pop Banjar itu sebenarnya unsur utamanya dua. Bunyi, ya tadi bentuknya tadi, kemudian lirik. Dua hal ini tidak terpisah dan saling melengkapi, tidak bisa diambil salah satunya. Kalau bunyinya atau musiknya, unsur-unsur musiknya tidak ada, dia hanya menjadi lirik, hanya menjadi kata sastra berbahasa Banjar. Sebaliknya, kalau dia hanya menjadi musik saja tanpa lirik berbahasa Banjar, dia menjadi musik diatonis. Karena basicnya diatonis. Meskipun aransemennya
bisa menggunakan berbagai instrumen daerah gitu, misalnya pantun atau apa. Tapi struktur landasan musikalnya adalah diatonis. Itu realitas dasarnya, metafisiknya. Dari situ kemudian lalu apa yang menjadi ciri khas kebanjaran kalau misalnya kita mendiskusikan itu dari aspek musikalitas, bukan pada bentuk musiknya tapi pada cara membawakan, cara menyanyikan. Namanya lagu yang dijadikan potret yang di depan itu adalah vokalis. Jadi pertaruhannya karakter lagu Banjar kalau dilihat kebanjarannya adalah pada teknik vokal penyanyinya. Ya ini misalnya kalau saya menyanyi lagu Banjar, Anda tidak akan merasakan lagu Banjar di situ, karena intonasi dan profil saya yang tidak cukup untuk membanjarkan bunyi itu. Jadi perlu vokalis yang berkultur Banjar, berkosakata Banjar dan seterusnya, secara intensif, mendalam. Itu saya kira nilai-nilai metafisiknya. Satu hal yang bisa diteruskan sebenarnya pada pola penggunaan pantun ya, bahwa lirik-lirik lagu Banjar mungkin arahnya berbasis Melayu yang memang sangat kaya terhadap seni berpantun. Itu sangat terlihat, tapi saya tidak melanjutkannya ke situ. Itu bisa dilanjutkan bahwa pola-pola lirik lagu Banjar tetap berbasis sastra dalam bentuk sastra lisan ya, pantun. Nah itu kemudian saya kaitkan kepada bahwa materi-materi semacam ini punya nilai-nilai yang kontekstual yang bisa diterapkan pada dunia pendidikan. Karena dalam pengalaman saya, misalnya pelajaran kesenian di sekolah-sekolah begitu ya, itu masih sedikit yang menggunakan paradigma kontekstual. Jadi kalau di Kalimantan Selatan konteks lingkungannya tadi dalam visi ULM lingkungan basah belum banyak digali, karena biasanya mereka terpaku secara struktural, para guru menggunakan bahan ajar dari dinas yang berbasis dari pusat dengan muatan-muatan yang umum. Jadi sehingga muatan-muatan lokalnya tidak tergali. Barangkali sebabnya mungkin karena kompetensi guru kita yang memang belum sampai ke situ, bisa juga. Tapi pengaruh bahwa kajian-kajian semacam ini belum banyak, itu juga membuat pelajaran kesenian kita di sekolah-sekolah itu semacam berjalan di tempat gitu. Itu sehingga saya mengarahkannya pada bahwa ini potensi, meskipun pilihannya hanya satu penggal lagu populer, tapi ini punya potensi. Otomatis penggalan yang lain, seni tradisi dan yang lebih kaya itu bisa digali sebagai muatan pembelajaran baik di sekolah maupun di pendidikan non formal. Itu terkait nilai-nilainya ya. Kemudian yang terakhir barangkali nanti Bang Budi bisa lebih luas menghubungkannya dengan perkembangan sosial termasuk politik. Kaitannya terhadap kajian budaya pop. Tentu saja kalau kita melihat lagu-lagu tadi, di balik nama-nama tadi, kalau pakai kerangka budaya pop, sebuah wacana melalui karya seni itu di baliknya ada ideologi tertentu yang memiliki kapital kuasa. Pencipta lagu diandaikan punya kekuasaan tertentu sehingga dapat mempengaruhi karya itu populer atau tidak. Ambil contoh misalnya Pak Anang Ardiansah. Pak Anang Ardiansah ini kalau kita lihat baca profilnya, bukan seniman biasa, dia juga birokrat dalam arti militer ya. Jadi dia punya lingkungan atau kuasa sosial, dia punya jaringan, punya pengetahuan, pengalaman dari macam-macam, pernah tugas di Balikpapan, di Surabaya dan seterusnya, yang itu menjadi modal pendidikan, modal edukasi tertentu yang mempengaruhi kreasinya. Dan ini penting karena
kalau kita bandingkan dengan karya-karya lagu yang lain, kenapa yang lagu yang lain tidak populer? Karena ada relasi kuasa dari penciptanya. Kemudian bagaimana jaringan dia dengan pemerintah, barangkali dengan industri-industri rekaman, Suryana Record dan seterusnya, itu menjadi jejaring kekuatan kuasa budaya sehingga lagunya bersifat massal dan populer. Itu salah satu pembahasan di sini ya. Saya kira itu saja ya. Oke. Sementara nanti bisa dilanjutkan dan Bang Budi akan memperkait. Oke, kalau Terima kasih. ya, kalau teman-teman mau beli bukunya, kita menyediakan cukup lumayan banyak stoknya. Ini harga di hari ini ya. Harga hari ini Pak? Ya. Khusus untuk harga hari ini itu dapat potongan jadi 60.000. Silakan. Hari lain 75. Bila lawan ulun 80. Upah mengeluarkan. Nah, long cupi larang lagi kayak 85. Soalnya mampir ada ulun. Jadi 2 kali menghujungi. Nah, jadi bagi teman-teman yang mau silakan bisa dikredit lawan Eki. Kredit bisa nggak? Kredit. Oke, itu tadi pembahasan dari Pak Masno selaku penulis bukunya. Artinya ada 3 bentuk kajian dalam satu buku ini yang itu dikemas menjadi buku yang berjudul Lagu Pop Banjar ini. Menariknya memang bahwa buku ini kan hadir, jadi yang perlu teman-teman tahu, buku ini hadir pasca rame-ramenya orang membicarakan perihal lagu Banjar. Bahkan terjadi beberapa kali diskusi yang formal, yang non formal, diskusi formalnya, FGD-nya berapa kali itu, 2 kali, 3 kali, sampai balas-balasan di media massa tentang bagaimana perspektif lagu Banjar itu sendiri. Ya itulah pokoknya. Artinya apa? Artinya perihal persoalan lagu Banjar sejak akhir tahun dari November pasca lomba lagu Banjar Taman Budaya itu hampir semua ruang itu membicarakan tentang bagaimana akhirnya lagu Banjar itu. Ternyata 5 bulan atau 7 bulan kemudian lah buku ini lahir. Artinya lagu pop Banjar ini memberikan kita sebuah membantu kita untuk naik satu step tangga memahami lagu pop Banjar. Nanti kenapa dikasih ada istilah pop, nanti kan tadi sudah dibahas oleh Pak Masno secara implisit, karena biar yang lebih detailnya Pak Masno mungkin bisa menjelaskan. Tidak sebelum ke Bang Budi, biar kita refreshing dulu mengenang lagu-lagu Banjar. Kita persilahkan teman-teman dari Lentera Sendra Tasik untuk membawakan lagu Tatangis. Ada yang tahu lagu Tatangis? Tatangis itu lagu yang diciptakan oleh Hamidan AC. Beliau seorang arranger, komponis juga, pencipta lagu dari orang kandangan yang lama menetap di Jakarta. Tatangis itu sejarahnya pernah dinyanyikan oleh Rita Sugiarto. Jadi ada Tatangis 1, Tatangis 2. Kalau Tatangis 2 ini sudah yang orang Banjar yang menyanyi. Seingat dulu orang Banjar, Hesti Kos Endang. Kalau nggak salah, yang terakhir nih. Kerasanya bang itu. Oke, silakan teman-teman dapur teater. Dapur teater. Yang mau meninggal itu mau buat dapur juga bang. Teman-teman langkah klasik, Tatangis, Hamidan AC. Tatangis, aku tatangis.
sedang sibuk-sibuknya membangun ekonomi, karena di era Orde Lama ekonomi Indonesia itu relatif berantakan, karena memang kita baru merdeka dan tidak berpikir untuk jadi kaya di era itu. Sehingga kalau kawan-kawan membaca sejarah, maka hampir tidak ada tokoh-tokoh pergerakan dan kemerdekaan yang kaya raya. Hampir semua mereka hidup dengan cara yang sangat sederhana, sesuatu yang sangat berbeda dengan situasi hari-hari ini. Ketika misalnya orang bicara tentang Bung Hatta misalnya, maka orang akan bicara tentang kesederhanaan. Orang bicara tentang Bung Karno tidak akan berkesudahan dari soal masa mudanya yang memang mewakafkan hampir seluruh hidupnya kepada bangsa ini, walaupun ending hidupnya tidak seindah yang dibayangkan banyak orang. Nah, tahun 70-an ketika Orde Baru berkuasa, lalu banyak sekali kebijakan-kebijakan baru yang sangat pro kapitalisme, sangat pro pembangunan ekonomi, sesuatu yang sangat berbeda dengan era Orde Lama. Kalau dalam kajian bahasa misalnya, ketika Orde Baru berkuasa itu banyak sekali bahasa-bahasa yang di masa lama itu menggambarkan pergerakan yang luar biasa, tapi di zaman Orde Baru itu punah. Jadi banyak hal yang kemudian dianggap berbau pergerakan yang di Orde Baru itu tidak boleh lagi digunakan. Bung Karno misalnya menggunakan istilah revolusi untuk menyebut pembangunan, misalnya di zaman Orde Baru itu hilang kata-kata itu. Dan bahasa Indonesia menjadi bahasa yang sangat Jawa sentris. Jadi di bahasa itu jadi bahan olok-olokan ketika Pak Harto berpidato misalnya, dia nggak bisa bilang semakin, dia selalu semangkin. Seperti orang Jawa tidak bisa menyebut motor, pasti montor. Numpak motor, nggak ada numpak motor, itu juga unik juga. Nah, ketika itu salah satu sektor ekonomi yang dibangun oleh Orde Baru adalah sektor kehutanan. Di zaman itu izin HPH luar biasa sekali dan mewarnai hampir semua kehidupan ekonomi, terutama di Sumatera, dan Kalimantan dan Jawa. Nah, saya di masa kecil, karena saya berasal dari satu kampung di Kalimantan Tengah, yang SMA kemudian saya pindah ke Banjarmasin sekolah, terus melanglang buana lah kemana-mana, lalu kembali lagi ke Banjarbaru setelah puluhan tahun berada di luar. Tahun 70-an itu saya menyaksikan seringkali rakit-rakit kayu gelondongan itu lewat di tengah sungai Katingan di Kalimantan Tengah. Di masa kita kecil kita happy sekali melihat itu, dia ditarik oleh kapal besar gitu, terus hilir terus sampai ke muara Laut Jawa, terus kayu-kayu itu kemudian menghilang. Nah, saya kira salah satu lagu yang kemudian diciptakan oleh Abah Anang ya, Pembatangan misalnya, saya kira terinspirasi oleh itu. Nah, terinspirasi oleh itu. Tapi sekian puluh tahun kemudian saya mengenang lagu itu dengan ironi. Jadi saya merasa bahwa ini adalah uang yang berlimpah dari belantara Kalimantan lewat di depan mata kita semua lalu pergi keluar. Saya kira fenomena itu sama saja terjadi dengan hari ini dalam bentuk berbeda. Jadi kita misalnya menyaksikan tongkang batubara lewat setiap hari di Sungai Barito, terus dia pergi ke luar Kalimantan. Kalau kawan-kawan bisa menghitung, satu tongkang batubara ukuran 5.000 feet itu nilainya 5 miliar. Jadi dia lewat Merabahan itu 5 miliar sama tinggal. Kalau 8.000 feet sekitar 7,2 miliar dia lewat setiap hari. Anda lihat apa yang terjadi dengan warga di sekitar Sungai Barito dan sekitarnya. Mereka hanya termasuk kita yang menjadi penonton bagaimana itu lewat setiap hari. Rezim batubara di Kalsel itu udah berlangsung lebih dari 30 tahun. Jadi Anda bayangkan 30 tahun kali sekian tongkang pergi setiap hari itu, saya kira Kalsel harusnya lebih hebat dari Brunei Darussalam. Harusnya. Tapi itu kan sesuatu yang ironi. Nah, saya kira memori-memori kolektif orang tentang lagu-lagu Banjar di masa lalu, seiring waktu itu dia lebih sering berakhir pada ironi. Orang misalnya memuja ekonomi yang luar biasa tumbuh dengan kayu, di sekian puluh tahun kemudian kita mengenangnya dengan keadaan yang lebih nestapa. Nah, saya membaca buku yang ditulis Pak Masno dan kawan-kawan, saya memahami mungkin kerangka penelitiannya
bahasa saya terlalu sederhana. Terlalu sederhana. Tadi saya dengar ada pengakuan dosa tentang ini adalah proyek ekonomi, proyek lahan basah. Kebetulan saya mendampingi banyak desa di hulu sungai dalam soal ekosistem rawa gambut. Jadi agak paham soal ekosistem rawa gambut, terutama yang terhubung dengan tim restorasi gambut daerah dan badan restorasi gambut daerah. ULM mendapatkan dana sangat besar dari badan restorasi gambut. Salah satu bentuknya turunnya ke Pak Masoli. Salah bentuk itu. Jadi miliaran uang dari badan restorasi gambut itu jatuh ke ULM, terus ULM keluar ke TRGD dan muncullah proyek-proyek macam-macam, termasuk penulisan buku ini. Ya, kebetulan kita mengantar kepala TRG ke ULM waktu itu untuk agreement tentang dana itu. Dan dunia itu ternyata sempit sekali, mutarnya di situ aja. Nah, jadi saya kira memang agak cerdas juga mengaitkan antara ekosistem rawa gambut dengan lagu-lagu Banjar. Ada pos anggarannya di situ. Nah, tapi itu nggak apa-apa lah itu. Tapi saya kira Pak Mas bisa-bisa aja lah bikin. Yang penting pos anggarannya ada, pertanggung jawabannya mudah. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah memang saya selalu bicara tentang lagu Banjar, tidak selalu sih. Seringkali itu agak kecewa tanda kutip ya. Karena menurut saya hampir semua lagu Banjar itu isinya nestapa. Tentang kekasih yang pergi, larangan yang diambil orang, terus tetangis tadi dan seterusnya. Hampir tidak ada lagu Banjar yang mempunyai energi perlawanan dalam lagu-lagu. Hampir tidak ada. Sehingga saya sering merasa bahwa lagu Banjar itu adalah ratap tangis tentang banyak hal. Lebih sering tentang kekasih yang pergi, sering kali. Atau dia pasrah lalu mengadu kepada Tuhan. Endingnya begitu. Halim misalnya terhalang berjodoh lalu meratap-rataplah kepada Tuhan, bantu gue lah. Jadi memang agak penuh ratap tangis. Nah, mungkin ya dia terhubung dengan pengalaman. Kalau dalam satu saat saya pernah ngobrol lama dengan Pak almarhum Anang Ardiansa misalnya, memang beberapa lagu yang diciptakan itu berdasarkan pengalaman empiriknya. Jadi dia pernah patah hati misalnya, pernah orang yang dia incar tiba-tiba menikah dengan yang lain, terus dia hanya menonton dari pinggiran gitu-gitu. Jadi saya nggak paham apakah memang pengaruh dari cengkok yang mendayu-dayu itu karena pengaruh Melayu yang luar biasa, sehingga kalau bikin lagu perlawanan agak lucu juga kalau mendayu-dayu gitu kan. Sementara ini kan pengalaman emosional orang Banjar itu agak dekat dengan kemelayuan, walaupun pasti debatable lah soal itu. Nah, saya kira dia agak mirip-mirip ini. Ini ada Hajri di pelukis, agak mirip-mirip dengan aliran Moy Indi. Jadi dia cerita tentang hal-hal yang indah tapi sampai nangis-nangis. Jadi agak lucu juga kadang-kadang melihatnya. Tapi yang saya apresiasi dalam lagu Banjar adalah terutama yang diteliti oleh Pak Masno ya, memang saya kira mereka punya kelebihan karena mereka berhasil mengkristalisasi kebudayaan Banjar dalam bentuk lagu. Jadi dia bisa menangkap tuh nilai-nilai kebanjaran lalu jadi lagu. Misalnya kayak Sanja Kuning misalnya pada Pak Mali ketika keluar Sanja Kuning misalnya, atau saya kira hampir semua ya mereka berhasil. Walaupun pada periode setelahnya saya kira lagu Banjar itu bahasa saya adalah meninggalkan kebanjaran dengan sangat drastis. Dan saya kira dia kalau dalam konsep kebudayaan lekra misalnya di hari-hari itu tidak lagi lagu-lagu Banjar itu tinggi mutu ideologi dan tinggi mutu artistik. Estetik itu kadang-kadang tidak lagi indah juga ideologi. Atau saya berprasangka buruk sebenarnya, bisa jadi lagu Banjar memang tidak berideologi, bisa jadi dia tidak punya ideologi. Ideologinya hanya menjadi refleksi pada kebudayaan, lalu dia menangkap kebutuhan pendengarnya, lalu dia bekerja sama dengan logika industri, dia menggunakan seluruh jaringan, lalu kemudian menebarlah lagu-lagu Banjar kemana-mana. Saya kira dalam satu hal Pak Masno menarik tadi menyebut misalnya Pak Anang Ardiansa di tentara, dia politisi, dia anggota Golkar dan seterusnya, sehingga dia punya jaringan yang memang jauh lebih luas daripada yang lain. Tapi saya kira itu hanya salah satu bagian bagaimana kenapa kemudian Pak Anang Ardiansa menjadi dominan dalam soal lagu-lagu Banjar. Nah yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah lagu-lagu pop Banjar memang lebih sering saya menyebut
lagu-lagu yang easy listening, jadi mudah didengar saja, jadi dia mudah didengar. Dan pertanyaan besarnya kemudian adalah apakah lagu Banjar itu hanya hidup dalam komunitas yang kecil atau dia meluas, gitu kan? Saya dari dulu selalu mengkritik kenapa dia hanya bergulat di lingkungan yang kecil. Pendengar lagu Banjar itu biasanya adalah orang yang berdarah Banjar atau dia pernah bersinggungan dengan Banjar. Seperti nasib soto Banjar di Jakarta. Orang-orang makan soto Banjar di Jakarta itu pasti orang Banjar. Orang luar Banjar itu agak populer makan soto Banjar karena rasanya agak aneh. Kita kalah bersaing dengan rumah makan Padang yang dia bisa menipu tanda kutip. Jadi dia kalau rumah makan Padang buka di Jawa Barat dia pakai lalapan, kalau di Banjarmasin pakai kecap manis, di Padangnya kerja. Karena dia menyesuaikan diri dengan kebanjaran. Sementara soto Banjar tidak mampu melakukan itu. Padahal itu masterpiece kulinernya Banjar. Karena itu ketika survei misalnya makanan paling terlezat di dunia, akhirnya pemenangnya adalah rendang. Karena rendang dia bisa berkamuflase ke mana-mana dan diterima oleh banyak orang. Saya selalu menyebut seandainya di bulan itu ada orang, Pak Mas Bor, maka yang jualan di sana tuh hanya 2 etnis, warung Tegal dan warung Padang. Kebetulan tidak ada orang di bulan jadi mereka enggak buka. Tanpa satu Lamongan ya. Lamongan. Untung tidak ada orang di bulan. Kalau ada tuh 3 etnis tuh jualan. Soto Banjar belum tentu sampai di bulan karena dia belum tentu bisa diterima banyak orang. Nah, kritik-kritik ini menurut saya sebenarnya kemudian bermuara pada kesulitan kita untuk menyiasati pakem yang imajinatif. Ketika misalnya saya nggak paham ya, kalau misalnya ada orang bikin lagu Banjar terus iramanya perlawanan, saya yakin pasti ributnya sedunia. Pasti ribut sedunia. Dunia Banjar. Ya kan? Tapi belum pernah mencoba kan? Sementara menurut saya bahan lagu Banjar kekinian itu ada di sekitar kita. Kawan-kawan bisa saksikan bagaimana rezim tambang berkuasa begitu lama, bagaimana hutan-hutan habis, bagaimana banjir yang luar biasa dan segala macam. Tapi itu hanya berlalu sebagai sebuah fenomena lewat. Gak ada satupun kita yang merasa kenapa kita tidak abadikan banjir 2021 dalam lagu Banjar yang penuh inspirasi misalnya. Padahal bahannya setiap hari, ya kan? Atau mau bicara politik, pilkada sedang dekat gitu kan. Tapi saya agak heran, kenapa ide-ide yang berseliweran ini itu tidak menjadi bahan? Apakah memang lagu Banjar itu memang hanya tadi seperti saya sampaikan istilahnya nestapa, lalu ketika kalah mengadu kepada Tuhan hanya sampai situ saja? Atau ada sesuatu yang ingin diperjuangkan, ada ideologi di dalamnya. Nah, kalau ini terjadi begini terus menurut saya, maka lagu Banjar akan berkutat di situ-situ saja. Kita tidak akan melahirkan anak aliansa baru, kita tidak akan melahirkan Pak Tamrin baru dan seterusnya. Kita akan hanya berhenti pada sosok-sosok yang menurut saya harusnya generasi hari ini bisa mencapai capaian yang lebih dari mereka. Karena apa? Platformnya banyak. Dulu saya kira tinggal kenangan tuh ketika orang cerita tentang Suryanata Record bagaimana rekaman di pinggir sungai gitu kan. Legenda-legenda itu jadi hanya 2 track, hari ini main bass rekam dulu, esok main melodi lagi, rekam lagi, vokalis nanti terakhir, baru nanti di mixing di Surabaya. Dan main musik itu harus sebelum orang tahrim, karena kalau orang tahrim itu bocor di rekaman. Jadi kalau ada kelotok lewat di pinggir sungai dekat Suryanata Record itu, stop dulu mainnya gitu kan. Tapi itu kan cerita masa lalu ya, hari ini kan YouTube ada dan segala macam ada. Platform menurut saya memudahkan kawan-kawan yang muda-muda bisa melakukan banyak hal sebenarnya. Tapi kalau sandraan pakem itu menjadi Tuhan tanda kutip, repot pasti. Nah, bahan-bahan sudah banyak, platform banyak. Nah, walaupun kemudian ketika platform banyak juga lagu-lagu Banjar baru lahir di era kekinian yang nilai kebanjaran justru nggak ada, ya kan? Ini kayak teori ustadz-ustadz ceramah di kampung-kampung, kalau nggak ada sedikit porno dikit tuh ceramah nggak menarik. Jadi agak sedikit nyerempet gitu. Nah, lagu Banjar kekinian menurutku agak meniru acara para ustadz di kampung-kampung gitu. Jadi kalau ceramah tuh serius ayat seberataan gitu, berada kisah nyerempet itu biasanya penontonnya ini cepat pulang. Ya kan kayak ustadz siapa yang berapa ya? Almarhum Pak Hamdani misalnya.
Om Dani itu kalau ceramah luar biasa dan CD-nya mahal sekali di masa itu ya, masih MP3. Nah, kemudian lagu Banjar kekinian menurut saya mutu artistiknya semakin jatuh dan mutu ideologinya semakin jatuh. Nah, ini tugas kita bersama saya kira untuk bagaimana caranya agar mutu artistik itu tetap tinggi dan ideologi tetap tinggi. Karena memang yang bertanggung jawab tentang kebanjaran kan semua orang, bukan hanya kawan-kawan pemusik dan lain-lain. Apalagi saya kira program studi banyak tentang musik dan lain-lain yang di masa lalu nggak ada. Produk-produk itu yang hebat-hebat itu tidak melewati proses seperti kawan-kawan sekarang. Mereka rata-rata otodidak, mereka belajar nulis not belakangan dan segala macam. Tapi pengalaman empiriknya, saya kira itu yang berbeda. Saya sering mengibaratkan gini lah ya. Kita hari ini tuh mungkin platformnya banyak dan mudah, tapi prosesnya tidak sama, tidak kita lewati. Zamanku masih mahasiswa misalnya, tiang listrik itu pusat kebudayaan. Jadi jam sekian tuh malam minggu sudah ada yang datang gejreng-gejreng, yang mabok gitu kan, yang nyanyi-nyanyi, tapi itu pusat kebudayaan tiang listrik. Hari ini tiang listrik punah, diganti Android, ya kan, diganti PUBG. Yang kalau main PUBG itu joroknya minta ampun, untungnya kan anjing bla 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 dan segala macam gitu kan. Jadi kepunahan kebudayaan, turunnya mutu ideologi dan artistik menurutku juga adalah bagian dari kekalahan kita terhadap kebudayaan barat. Hari ini kukira kita harus jujur bahwa tidak banyak orang bertahan membaca buku sampai selesai dalam kalau sekali generasi saya mungkin membaca ini nggak sampai 3 jam selesai, 1 jam selesai lah. Tapi hari ini kan 2 lembar biasanya ngantuk ya. Kalau nonton YouTube sampai besok tahan pasti kan, kuat lah pasti kan. Nah saya misalnya Pak Maslo ngajar jurnalistik di mana-mana. Sering saya kasih survei kecil-kecilan dari mahasiswa yang ada itu, saya bilang coba angkat tangan yang lihat ayah ibunya masih baca koran di rumah. Nggak ada. Siapa yang masih baca koran pagi? Nggak ada. Siapa punya Instagram? Angkat tangan semua. Gitu. Siapa yang punya akun YouTube, angkat tangan semua. Facebook sedikit karena orang tua gitu kan. Tapi ketika ditanya siapa yang baca buku, novel ABCD. Saya selalu punya joke tuh, buku yang terkenal di rumah orang Banjar itu 2 novel. 1 Yasin, kedua buku petunjuk sholat. Karena di rumah-rumah pasti ada. Itu buku yang oplahnya mengalahkan oplah buku ini, Pak. Nah, artinya apa? Literasi kita memang sangat bukan terancam lagi. Saya kira hampir pun. Nah, pemusik yang baik saya kira sama dengan penulis yang baik. Penulis yang baik adalah pembaca yang baik. Pemusik yang baik pasti pembaca yang baik, pendengar yang baik. Nah kalau itu tidak ada, terus kita mau bikin apa? Ya kan? Kita harus menjadi copy paste dan epikon, meniru yang sudah-sudah. Di mana-mana teorinya para followers itu nasibnya follower, nggak pernah jadi orang yang memulai. Kalau kita memulai itu hebat, tapi yang paling mudah adalah mengikuti. Tapi nasib para pengikut sampai kiamat juga pengikut, nggak bisa jadi nomor 1. Yang dikenang orang itu hanya nomor 1, followers tidak. Sebagus apapun kalian main musik, tetap Anang Ardiansyah itu di awal-awal, tetap di langit 7 sana, kan? Karena kita tidak mengalami proses agar seperti melebihi dia. Belum lagi dihantam pakem dan segala macam itu. Perdebatan pakem ini saya kira dari dulu di Kalsel itu penjara yang paling kuat itu ya pakem. Coba bikin aja sesuatu yang sedikit pemberontak, ributnya bisa 7 hari 7 malam ributnya. Dan itu menurutku adalah salah satu penjara yang memenjarakan anak-anak muda untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih melebihi generasi sebelumnya. Nah terakhir yang ingin saya sampaikan adalah next siapa operator dia? Di situ aja dari tadi. Iya. Baru halaman 1 itu ya. Semoga tidak ngantuk ya. Oke, ya. Oh next, oke. Sudah. Back. Halaman terakhir Pak. Iya, maksud kayak ini. Nah, saya baca buku ada teori Prier misalnya tentang bahasa, potongan dan segala macam, ada birama dan segala macam. Saya kira tetap juga debat tentang lagu Banjar itu. Saya kira tidak ada pakem yang harusnya dituhankan, gitu kan? Simetris bisa lawan, maksudnya kenapa tidak bikin yang lebih memberontak sedikit sih gitu kan? Kenapa harus mengikuti pakem yang ada gitu? Masa pantun AA, BB, A, B, AB gitu terus kan? Ini ada seniman, ada para penyair ini. Pantun itu kan salah satu peninggalan agak terlama dari proses kreatif puisi ya kan.
Itu zaman ketika orang bicara alismu seperti tengkukan bulan gitu, senyummu, bla 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 gitulah gitu kan. Saya selalu bilang kita memuja senyummu membuat rembulan padam, sementara besok tanahmu hilang dihantam pertambangan batu bara. Kita masih ribut cerita tentang keindahan-keindahan yang begitu keluar rumah, rumah kita hilang gitu kan. Nah, ya bisa aja sih berindah-indah itu, tapi fakta di sekitar kehidupan kita saya kira perlu digambarkan dalam banyak karya seni. Saya ini orang yang tidak terlalu menikmati cerita tentang senyummu membuat rembulan padam, karena buat saya itu agak personal, tapi ketika karya itu meletikkan sesuatu, menurut saya itu menarik. Entah dia meletikkan orang akan jatuh cinta atau melakukan perlawanan. Nah, dalam lagu Banjar saya tidak menemukan itu. Back lagi dong, Munir. Oh iya, nah satu hal yang terakhir yang saya sampaikan adalah saya melihat lagu-lagu yang diteliti oleh Pak Masno itu memang masih tidak seluruhnya itu menunjukkan bahwa itu idealisme kebanjaran, Pak. Saya melihatnya. Kalau idealisme itu kan agak debatable sekali debatnya. Tapi saya lihat materinya, terus komposisinya, saya kira nggak ngomong idealisme kok lagu-lagunya, sama sekali malah. Dia hanya berisi curahan hati, gitu. Beberapa memang menyampirkan budaya Banjar. Ada soal tunangan, ada soal tadi ada Sanja Kuning misalnya, memori kolektif orang Banjar jangan keluar rumah gitu kan, walaupun biasanya senja jalanan malahan ramai gitu kan. Itu yang saya bilang memori kolektif itu berbeda-beda ya. Orang mungkin bahari jangan keluar pas senja gitu, justru sekarang senja itu di jalanan lebih ramai ya kan. Dulu tahun 90-an itu kalau hari Jumat di Banjarmasin ini, Hajri kira mengalami ya, sebelum tahun 90-an itu kalau hari Jumat jalanannya sepi karena orang sembahyang. Hari ini kawan-kawan lihat saja, orang pada ada urusan aja. Dulu tuh supan kalau ada sembahyang Jumat itu, dan ini jalanan sepi hampir semua kota, seluruh kota. Tapi di era hari ini itu sudah berlalu lah. Nah, ada banyak memori kolektif yang di kemudian hari itu nestapa endingnya. Nah, kembali ke soal ini, saya kira yang dilakukan oleh para penulis lagu di masa yang lama, saya kira mereka tidak berpikir soal idealisme dan juga tidak berpikir soal pasar. Saya kira. Karena apa? Mereka bikin aja. Lalu mereka dengan teknologi yang berubah, mereka bertemu pada industri, terus jadi barang. Yang mereka pikirkan saya kira adalah satu hal, bahwa lagu ini ditujukan untuk siapa. Misalnya Pak Masno mengutip data statistik misalnya tahun 2020, saya kira Pak Hamidan nggak mikir jumlah orang Banjar berapa banyak, lalu bikin lagu kira-kira orang Banjar akan nukar lagunya gitu. Karena saya kira mereka bikin saja, tidak perlu idealisme, tapi mereka mikir kita bikin lagu ini untuk orang Banjar, lalu menyampirkanlah budaya-budaya Banjar dalam syair-syairnya. Dan kemudian hari melalui proses yang panjang, lalu dikenang banyak orang, walaupun memorinya berbeda-beda. Tadi seperti yang saya awali, ketika orang bicara pembatangan di masa lalu itu indah sekali. Tapi sekian puluh tahun kemudian kita tersadar ini adalah harta berharga dari bumi Kalimantan yang hilang berpuluh-puluh tahun, kemudian diganti oleh rejim tambang, sekarang diganti lagi oleh rejim perkebunan, dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira Kalsel ini satu daerah yang diberkahi Tuhan, karena dia kebetulan aku banyak sibuk dengan lingkungan. Satu daerah yang sebenarnya lebih diberkati dibandingkan Kalimantan yang lain, karena Kalsel itu kecil tapi topografinya lengkap. Kalsel itu punya gunung kapur yang luar biasa, dia punya pegunungan yang luar biasa, dia punya rawa gambut yang luar biasa, dia punya pantai yang luar biasa, dan potensinya luar biasa dibandingkan Kalimantan yang lain. Tapi apa yang terjadi dengan kita hari ini? Kita ini sudah orangnya banyak ya kan? Dan hilang satu persatu. Generasi akan datang, termasuk kalian, anak cucu kalian akan mengenang Kalsel dalam lagu-lagu Banjar dan diciptakan oleh Abah Anang dan lain-lain. Ya seperti lukisan-lukisan Moho Indi, bahwa Banjar pernah punya ini, punya itu, tapi endingnya berbeda. Kukira itu pantikannya, semoga ini berguna. Kembalikan ke Novi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pasti aplaus dulu untuk Bang Budi. Saya kira
ini cukup menarik lah Mas Dulun karena apa? Perspektifnya malam ini bukan perspektif musikal. Biasanya kan ketika orang bedah buku atau diskusi buku musik, yang dilihat sudut pandang musiknya yang luar biasa. Tapi hari ini Bang Budi membawa perspektif lain tadi tentang idealisme dan industri. Idealisme ini memang harus duitnya ada beseri Bang Budi. Kira-kira kayak itu nah. Hajar kau aja idealis. Ujar waktu sekarang wah ini kayak itu nah. Rata-rata banyak kalimat seperti itu sekarang keluar. Nah, tadi menyimak bahwa Jerpian bahwa tadi memori-memori yang Pian dapatkan justru dari lagu itu adalah bukan memori yang melawan, bukan memori yang men-trigger untuk bangkit atau apa gitu, tapi justru men-trigger kita tuh untuk berada pada wilayah wacana kesedihan, duka. Nah ini kan menarik sebetulnya bahwa kemudian rata-rata lah hampir semua yang terkenal pada hari ini yang Jerpian tadi kalau dijangkau itu oleh generasi setelahnya itu kan semua produksinya berada di luar, di Jawa. Hampir semuanya tuh kira yang terkenal di masa itu. Nah, juga bahwa ini pengaruh rendang Padang itu sangat kuat juga nih seingat ulun. Bagaimana orkes Rindang Banua itu lahir karena terinspirasi dari orkes Gumaranya di Padang. Jadi kayaknya dari dulu memang kita selalu terinspirasi dari apa yang sudah dilakukan orang. Kalau generasi sekarang tuh terinspirasi Riau Ritem, semua musiknya anaknya Riau Ritem. Jadi kita ada lah kayak itu kan betul. Atau hari ini terinspirasi dengan di teater koma, semuanya hendaknya teater koma. Jadi memang upaya untuk menemukan bahwa aku ngapain tuh kira itu memang jadi kesulitan karena kita tidak ditantang untuk itu. Kira ruang perlawanan itu justru tadi karena semua aspek itu tidak membuat kita untuk melakukan perlawanan. Jadi ketika berkesenian pun kita tidak berupaya untuk melawan tadi. Kita sudah direcoki dengan hal yang bersifat sempurna, dianggap mapan, dianggap sudah tidak bisa diotak-atik, yang kemudian diserahkan dengan pakem tadi. Padahal ulun kira bahwa pakem itu sangat esensial banget. Esensial itu artinya bahwa ini tuh fleksibel sebenarnya. Tinggal kita yang memposisikan diri mau seperti apa. Oh ini selamat datang orang jauh nanti nyanyi lagu Banjar juga sih ini pencipta lagu Banjar juga Bang Budi. Ini orang Tanjung. Pak Abdi selamat datang di Kampung Buku. Kita lagi diskusi lagu pop Banjar tadi yang di pemantiknya Bang Budi Dayak Kurniawan. Oke. Apa Mas ada lagi yang ingin yang lain? Oke. Kebetulan malam ini ada 5 buku gratis. 5 ya? 5. Ini aku kenakalan nyebut 5 ya. 5 apa 3 lupa. Oke, ada 5 buku ini gratis bagi 5 penanggap. Yang terbaik versi Noja, versinya Noja yang menentukan baik atau enggaknya. Jika nanti dipilih 5 penanggap terbaik. Yang nanya juga boleh lah pokoknya. Tapi pilihannya karas anak bedakon berarti ketahuan karena sambut menukar bukunya. Sudah nukar ya? Berarti jatahnya masih 5 karena sudah nukar. Atau kesan ulpin? Oke, silakan siapa yang pertama? 1, 2, 3. Oke, 3 dulu ya, berarti nanti baru 2-nya setelahnya. Oke, siapa dulu nih? Nang Anum dulu lah, Nang Anum. Biar kan. Nah. Nah, ini resiko kada ingat, jadi kita dulu akan. Nah, silakan. Oh ya, Kak Hajri ini Ketua Dewan Kesenian Kota Banjarmasin 2021-2025. Jadi 5 tahun silakan tutup Kak Hajri. Ya, terima kasih Novi. Aku minta maaf dulu karena khawatir kada ingat dan
sudah sangat terpantik oleh pandiran Bang Budi tadi. Ya, nak ingat lagi pandir itu. Tapi yang pertama aku ingin mengucapkan selamat dulu buat penulis, para penulis. Aku pikir ini perlu diapresiasi, ini penting sekali karena mungkinlah sejauh yang aku tahu ini buku pertama bicara tentang lagu Banjar dan kajiannya sudah keluar dari persoalan yang ya paling kadang menurutku yang terlalu yang awam lah, dari pembicaraan yang umum sebelum ini. Aku misal pernah 4 tahun 90-an ketika Pak Anang masih hidup, sering ada sarasehan di Taman Budaya, sering mengisahkan bepandir soal lagu soal panting, soal lagu Banjar. Ya pembicaranya pasti unsur-unsur intrinsik, baik itu di musik maupun di lirik biasanya lah. Jadi pembicaraan selalu seperti itu, dan itulah yang kemudian menjadi tak terhindarkan kita bicara soal pakem, karena perbincangannya ya di seputar itu, dan itu kada selesai. Aku kira bahwa kemarin ada beberapa perbincangan, ada 3 kali lah, dari rumah Taufik Arba'in terus ke sini Kampung Buku, terus terakhir di Rumah Alam soal lagu Banjar. Itu aku kira dalam satu paling tidak dalam satu hal sudah menyelesaikan bahwa kan dari dulu tuh perbincangannya soal pakem yang Banjar tuh yang mana gerak di musik Banjar itu. Tapi kan selesai dengan ini pop Banjar, kita sebut saja lagu pop Banjar, sehingga tendensi atau idealisme musikal Banjar itu kada bisa masuk ke situ, artinya orang bisa terima sudah. Nah yang perbincangan yang soal estetika Banjarnya itu bisa diperbincangkan di kamar lain lagi. Nah lalu kemudian terbitlah buku ini. Kukira ini satu hal yang sangat berkemajuan sudah dari perbincangan itu. Artinya, cuman kemudian aku ada kritik juga, misal, tapi ini kritik yang sebenarnya kadang terlalu ini benar. Dan kalau dilihat di sini kan lagu pop Banjar judulnya lah kajian bentuk musik, budaya media dan estetika. Tapi ketika di dalam kita budaya media dulu, baru bentuk musik, baru estetik. Padahal aku pikir yang tepat yang di depan ini, tapi ketika di dalam terbalik penyusunannya. Nah, itu satu hal. Aku baca sepintas tadi, ya itu masih bisa dilanjutkan. Sebenarnya perbincangan dari 3 perspektif ini masih bisa dilanjutkan, bisa lebih mendalam lagi, mungkin oleh nantinya mahasiswanya Pak Masno gitulah, atau mungkin oleh kawan-kawan lain yang mungkin tertarik untuk membahas itu lebih jauh. Nah, itu soal apresiasi terhadap buku ini. Jadi kukira mudah-mudahan buku ini akan dilanjutkan dengan buku kajian lain lagi. Itu satu. Terus yang kedua, nah ini yang terpantik dari perbincangan Bang Budi tadi. Jadi ketika Bang Budi sekali lagi mengungkapkan soal persoalan kritisisme sosial kayak gitu, aku lalu keingatan karena aku dulu S1 kan nggarap lukisan Pak Misbah dengan sudut pandang estetika realisme revolusioner. Apa itu realisme revolusioner? Realisme revolusioner itu turunan dari estetika, kalau di awalnya, kalau di dalam studi yang lebih luas di barat itu estetika Marxis, agak kiri gitu Nah, dalam penelitianku yang kudapatkan dari Pak Misbah, Sanggar Bumi Tarung terutama, itu sampai pada realisme revolusioner itu melalui 2 tahapan sebelumnya. Pak Misbah menyebut ada realisme sosial, ada realisme kritis, lalu realisme revolusioner. Realisme sosial itu menggambarkan kenyataan sosial apa adanya. Kalau kalian mungkin sekarang ada terlalu masalah mengakses lagu Genjer-Genjer. Kalau bahari zaman Pak Harto, wah Genjer-Genjer itu benar ngeri benar. Seakan-akan Genjer-Genjer kayak lagu pembunuhan. Padahal kalau pas hari ini kita dengan mudahnya, tadi aku hanya ngecek di Google, aku baca liriknya,
Genjer-genjer itu ya realisme sosial, menggambarkan apa yang terjadi di masyarakat pedesaan, para petani itu kemudian membawa ke pasar dan seterusnya. Hanya membicarakan ya persoalan sosial yang ada di masyarakat. Nah, kaitannya dan itu disebut Pak Misbah kalau di lukisan ada realisme sosial. Misalnya realisme sosial itu kalau zaman dahulu itu lukisannya ada lukisan ini kan tadi Bang Budi mengutip lukisan dia lah. Itu realismenya Sujoyono, terus kemudian realismenya Hendra Gunawan dan seterusnya pasca Moi Indi itu disebut Pak Misbah sebagai realisme sosial. Artinya menggambarkan lukisan-lukisan itu menggambarkan kenyataan sosial yang ada di Indonesia saat itu. Ya, genjer-genjer kayak itu juga. Baru kemudian masuk ke realisme kritis. Realisme kritis ini dicontohkan Pak Misbah, bisa lukisannya ada pelukis Padang yang buta itu. Lupa aku. Ketika ini sudah mulai menggambarkan Ichi Tarmizi itu melukis suasana pasar ikan. Pasar ikan itu juga problem sosial saat itu, tapi di situ sudah ada digambar Pak Haji Tengkulak. Nah, itu sudah mulai mempertanyakan hubungan yang agak dominan antara Tengkulak terhadap masyarakat rakyat nelayan. Baru kemudian itu dipertegas lagi oleh kawan-kawan Sangga Bumi Tarung dengan realisme revolusioner bahwa itu digambarkan saling berlawanan. Jadi misal lukisannya Amrus Natasha sudah mulai menggambar cerobong-cerobong pabrik, asap dan seterusnya, dan ada petani yang tapi itu masih agak reflektif lah. Yang paling keras itu kan yang ketika Pak Amrus menggambarkan peristiwa semacam bentrok antara aparat dengan masyarakat. Nah, itu digambarkan berlawanan rakyat dan yang pihak yang dominan tadi, dalam hal ini misal militer, itu sudah digambarkan. Nah, jadi ada tahapan semacam itu yang dalam aku menyebutnya, anggap aja lah ini estetika Marxis dalam tanda kutip lah, walaupun estetika Marxis yang dimaksud oleh siapa tuh, aku lupa siapa tokohnya itu, ada kayak itu juga, tapi ini yang maksudnya dalam kasus yang dibicarakan Pak Misbah. Nah, tadi Bang Buni mempertanyakan soal isi materi-materi lagu Banjar itu yang melankolis, kekenesan kayak gitulah, sedih model nestapa dan seterusnya. Aku kemudian jadi kurang yakin. Makanya kemudian aku cek dulu di sini dah. Dalam 14 lagu yang ada di sini, apakah bujur semua angka itu? Ternyata ada. Misal aku temukan 2 lagu itu yang cukup membicarakan persoalannya. Kalau dalam konteks yang tadi itu, ini realisme sosial, menggambarkan bagaimana buhan pambatangan, begawian itu, itu realisme sosial, aku kira. Itu dalam konteks kajian dalam kacamata realisme sosial itu sangat, ya itulah keadaannya masyarakat pinggiran, masyarakat bawah, menggambarkan bagaimana orang-orang begawi membatang itu. Karya Fadli Zur, di dalam buku ini ditulis karya Anang Ardiansyah. Nanti mungkin penulis perlu menyatakan kesalahan itu sebagai kesalahan mereka kan. Itu lagu Fadli Zur. Itu sangat apa adanya, atau ingin menggambarkan kenyataan sosial yang kada terlalu kenes benar kayak itu. Jadi ada nuansa sosial di sana. Bagaimana orang Banjar yang membatang itu Nah, di pembatangan matan di hulu membawa rakit bagandengan, bahanyut mata di unik barito, awal hari baganti minggu, siang dan malam waktu hari berganti hari, istilah orang mencari rajaki kada salapas lawan gawe. Panas hujan kada menjadi pamantangan, kada hiran tetap dirasakan, mamanjak batang sambil barami-ramian, akhirnya sampai ke tujuan. Inilah nasib menjadi orang pembatangan, namun nasib sudah ditentukan, insya Allah ada harapan. Optimisme malah aku kira. Dan ini kalau disandingkan dengan lagu Genjer-Genjer, mirip-mirip benar ini.
ini deh kadada nuansa yang apa kenesan, tapi malah ada harapan, ada semangat kayak gitulah, optimisme semacam itu. Itu satu lagu. Memang kalau lagu Pak Anang ya yang ini kan aku kada yakinnya, mungkin kalau dicek dari ratusan mungkin lagu Pak Anang lah. Mungkin ada juga yang membicarakan bagaimana kondisi sosial masyarakat Banjar di kampung-kampung tertentu secara apa adanya, secara menggambarkan itu secara apa adanya, tidak masuk subjektivitas Pak Anang yang melo kayak gitu masuk ke situ. Karena yang dikutip di sini lebih banyak yang melo, yang Uma Abah, apalagi Sanja Kuning masih ada sedikit lah. Sanja Kuning ini kan membicarakan bagaimana Sanja Kuning di dalam pandangan orang Banjar. Nah, Sangu Batulak itu juga kukira menggambarkan bagaimana ini sosial masyarakat Banjar yang optimis dalam hal buhannya madam kayak gitulah, dan seterusnya lah. Artinya maksudku petikan Bang Budian itu menarik untuk kita bisa kemudian kalau ini bisa diteruskan dari tulisan-tulisan atau kajian-kajian terhadap lagu Banjar itu bisa menyentuh ke hal-hal yang sedemikian itu gitu, lagi luar unsur intrinsik estetiknya lah. Jadi kita kada akan lagi terkungkung pembicaraan soal pakem satu. Ya pakem silahkan jalan sendiri, pakem tetap mungkin orang-orang tertentu masih memandang itu penting, ya sudah buatlah catatan tentang pakem sehingga kemudian itu bisa jadi milik bersama, sehingga kalau kemudian ini buahnya sadar diri akhirnya ya sudah kita buat yang non pakem kayak gitulah. Artinya dengan kesadaran memunculkan istilah lagu Banjar yang kekinian atau yang di luar pakem kayak gitu. Nah, yang pakem ya sudah, yang pakem ya tetap yang pakem. Sehingga kada ada lagi pembicaraan kita terbolak-balik di satu hal yang pada satu titik bukannya bersifat produktif, bahkan non produktif, karena sudah masuk ke wilayah kadang-kadang pembicaranya tuh kan kayak gosip-gosip di pinggiran yang sangat subjektif. Aku kira sekali lagi kehadiran buku ini sangat harus kita apresiasi, dan kemudian bisa apresiasi dengan pertama mengucapkan terima kasih, membelilah, jangan cuma dilihat itu. Dan yang kedua mungkin karena ada muncul lagi pengkaji lagu Banjar yang lain yang akan mengembangkan perbincangan ini lebih luas lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih ke Hajri. Kira kalau lagu Pan itu ada kayak Kampung Batua, itu kan Panjarekenan. Ya memang ada, tapi kira Bang Budian itu membicarakan itu secara mayoritas, bahwa mayoritas lagu Banjar melonakkan misalnya. Bahwa kalau memang mayoritas memang lagunya sedih berataan, kisah di Tiga Madam, kisah ya tadi kisahnya melo berataan. Tapi apakah ada lagu yang memiliki semangat yang disebut realisme sosial tadi atau tadi revolusioner tadi? Kira ya ada, tapi tidak banyak. Kemudian siapa lagi tadi? Biarkan dulu nak alo kalau dulu. Halo. Nak ada dulu lah, Om. Maaf na Om. Ini Ilham, nang belum lulus kada tahu apabila lulusnya. Terima kasih Kak Novi. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Jujur gugup lawas kada ikut diskusi seperti ini. Pertama-tama ulun ucapkan selamat kepada dosen ulun, Bapak Sumasno, Bapak Mar, sama Bapak Sulisno yang sudah menerbitkan sebuah buku. Yang kedua selamat untuk Kak Hajri yang sudah jadi ketua. Mudah-mudahan dengan Kak Hajri jadi ketua ya bisa menuntut banyak bukan ya Kak. Menarik dengan perkataan Bang Budi. Boleh memanggil Bang Mah. Menarik dengan perkataan Bang Budi tadi soal apa yang masih dibahas tentang soto Banjar dan lain-lain sebagainya. Terkait dengan lagu-lagu Banjar masa kini, saya ingat di tahun 2017 itu
ada kemunculan sebuah band Banjar yang namanya Jeff. Mereka menciptakan berbagai lagu yang saya rasa materinya kompleks. Tercatat dari akun YouTube mereka, ada lagu yang berbau tentang pembangunan, gawi menuntung, ada lagu-lagu yang berbau tentang sejarah, ada lagu-lagu yang berbau tentang sosial. Tapi sayangnya eksistensi mereka itu saya rasa cukup kecil, hanya sekali, dan itu pun tidak, bahasa keren itu long last, tidak lama. Setelah itu terbukti sekarang mereka di luar pandemi ya. Sebelum pandemi mereka pun tidak bisa lagi untuk eksis di top line sebagai entertainer di Banjarmasin. Beda dengan lagu-lagu yang zaman dahulu seperti ciptaan Bapak Anang Ardiansa, itu sepertinya sepanjang masa. Nah seperti itu. Apakah itu terjadi karena memang tadi tendensi tentang idiom yang tidak bisa dilanggar? Seingat saya, boleh dikoreksi kalau memang saya salah. Ketika mereka itu mulai hype, mulai terkenal, ada berbagai macam hate speech yang diberikan kepada mereka tentang apakah ini lagu Banjar atau ini adalah lagu berbahasa Banjar. Seperti itu. Saya rasa itu sedikit banyak mengganggu mental mereka untuk berkarya lebih jauh. Nah seperti itu. Terus yang kedua, apa bedanya lagu kita, mau itu berbahasa Banjar atau lagu Banjar, dengan lagu-lagu di daerah lain, contohnya seperti Jawa atau Dayak, yang mereka mayoritas lagu-lagu mereka itu bisa menasional. Seperti yang kita ketahui, ketika kita bertraveling melalui jalur darat, yang terdengar di bis adalah lagu-lagu Jawa. Mau itu di Jawa sendiri, di Bali, ataupun di Banjarmasin. Terus ada yang nomor 2 itu lagu Dayak yang terkenal Haning. Itu saya rasa menasional. Tapi lagu kita Banjarmas di Banjar, lagu Banjar tidak bisa menasional seperti kita raja di kandang sendiri. Apakah ini problemnya sama seperti soto Banjar dengan soto Lamongan, soto Banjar dengan nasi Padang, soto Banjar dengan apapun itu makanan yang dari luar Banjar? Apakah itu problemnya sama? Nah, jadi 2 pertanyaan itu yang masih jujur mengganggu saya sebagai jujur saya bukan orang musik, tapi saya penikmat musik, sangat suka dengan musik, sangat suka dengan karya-karya yang berbau tentang kearifan lokal dengan yang membangun daerah. Nah seperti itu. Salah hilapnya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Selamat malam. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Syamsuddin Arsi. Begini, yang pertama saya beritahu dulu untuk teks referen mungkin di tahun saya lupa 87 atau 86 itu di Hotel Maramin waktu itu ada Yustan Ajidin merepresentasikan. Pada saat itu ada pameran ini puisi konkret. Jadi di situ ada pekan budaya kalau tidak salah. Yustan Ajidin ada menulis dan itu terangkum dalam satu teks yang mungkin tipis saja, tapi judulnya saya masih ingat, melirik lirik lagu Banjar. Nah, mungkin masih bisa dicari. Kalau tidak salah di tempat saya ada, tapi harus ulagai dulu lokasi teks itu, ya. Tapi saya lihat tadi di daftar ininya mungkin tidak ada. Makanya tadi saya langsung melihat ke daftar pustakanya tidak ada. Melirik lirik ya itu susunan Yustan Ajidin, mungkin bisa ditemukan nanti dan itu jadi perbandingan dalam menambah buku ya, menambah referen itu. Kemudian yang kedua, saya termasuk orang yang berbahagia untuk mengatakan bahwa pencipta lagu Halim itu pernah satu malam itu saya main catur dengan beliau di Halim ya, Sukri Munas ya.
itu main catur, jadi sampai subuh bahkan, sampai mungkin dekat dengan as-salatu khairum minan naum, kami masih main catur. Jadi itu kenangan. Dan yang kedua, saya juga pernah membonceng seorang pencipta lagu Banjar yang sangat dikenal dan banyak dibicarakan, yaitu Pak Fadli Jul. Jadi dengan naik sepeda motor saya waktu itu Astrea Green, dari Kota Baru sampai ke Pagatan, jadi sampai ke rumah beliau saya antar, beboncengan itu. Jadi lewat turun gunung itu dari Kota Baru sampai ke Pagatan, saya yang di depan dan beliau di belakang saya. Jadi termasuk paling tidak itu memberikan kenangan. Kemudian yang ketiga, saya jadi ingat dengan tadi dikatakan Bang Budi, kemudian ada Abdi juga. Saya kecil di Murung Pudak dan sangat kental dengan suasana Batang Larut. Dulu kan ada yang namanya perusahaan prop ini kali ya, mungkin dari Filipina dulu, yang kalau musim banjir itu gelondongan yang mungkin 1,5 dari drum itu larut. Nah, ketika larut itu saya sendiri sempat umpat menjawat namanya. Jadi bokunyung ke tengah mengambil batang larut itu, lalu dicoba ke pinggir, akhirnya ditaruh di satu tempat dan pada sewaktu-waktu nanti dijual ke wantil yang gergaji yang bergayatan itu. Nah, jadi saya sendiri umpat bokunyung mengambil kayu itu, dan itu di Sungai Tabalong. Waktu ini belum tahu apakah jadi tuan kayu waktu itu, nggak tahu ya. Dan itu kenangan saya waktu kecil. Nah, yang ingin saya yang nomor bisa. Ayo. Atau si jantung hati aja ya. Boleh sudah latihan mau. Kasih bang. Dipersilahkan bisa duduk di tengah sini, pakai mikrofon di sini. Tuhan
Dengan berakhirnya lagu tadi, maka berakhir pula lah acara kita pada malam hari ini. Kami segenap